Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rizky Fitriana dari kelas TI 3F absen 6. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ke-7 pemrograman berbasis framework, yaitu tentang Redux dan Hook. Nah, Hook di sini adalah teknik untuk membuat komponen React.js baru dari komponen yang sudah ada. Jadi, kita dapat membuat komponen baru yang punya fitur atau fungsi tambahan dengan cara satu atau lebih komponen digabung dan dibungkus komponen lain. Nah, seperti di gambar ini, ada komponen A, ada komponen B, lalu dibungkus oleh komponen yang lain. Jadi, komponen baru yang dibungkus dengan komponen yang sudah ada. Nah, di ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada form reducer. Ini berfungsi untuk memberitahu cara memperbarui Redux berdasarkan perubahan yang berasal dari aplikasi. Lalu yang kedua ada Redux form, yaitu fungsi Redux form ini adalah komponen untuk mengambil objek konfigurasi dan selalu mengembalikan fungsi. Dan yang terakhir ada komponen field. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan elemen input dalam formulir ke logika Redux form. Jadi ada tag fieldnya. Untuk langkah-langkah praktikumnya, yang pertama install Redux terlebih dahulu, yaitu dengan npx create react app contact Redux. Lalu npm install min-g create min react min app. Akan muncul seperti ini jika di npm start. Lalu yang kedua install form, yaitu dengan cara npm install min save redux react redux form. Lalu ke codingannya, yang pertama ini yang dijalankan pertama yaitu pada file index.js. Nah, di file index.js ini akan mengimport beberapa yang dibutuhkan, seperti import React dari React, lalu import React DOM, import create store dan combine reducer dari Redux, import provider dari React Redux, import reducer dengan alias form reducer dari Redux form, lalu import CSS index CSS, lalu import app, ini app.js, lalu import file register service worker. Lalu di sini membuat cons, yaitu root reducer, dengan memanggil command reducer yang berisi form dari form reducer. Ini memanggil reducernya. Lalu akan merender React DOM yang berisi app. Jadi akan menjalankan file app.js sini. Nah, di app.js ini juga mengimport React komponen dari React, lalu import Redux form dan field dari Redux form, mengimport logo, yaitu logo.svg, lalu import app.css. Nah, lalu di sini membuat let, yaitu sign in form, di mana menggunakan props dan berisi cons handle submit. Nah, handle submit ini adalah on submit dari form yang akan dibuat nanti. Nah, di sign in form ini akan mereturn sebuah form di mana berisi field inputan yang nantinya akan terhubung dengan Redux form, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini field yang menghubungkan input dengan logika Redux form. Lalu pembuatan formnya yaitu dengan on submit handle submit class name form, dan field yang pertama yaitu ada inputan untuk first name dengan komponen render field, type-nya text dan labelnya first name. Seperti ini. Sebentar, saya ini tadi logo SVG-nya. Nah, ini ada field-nya first name,
inputan teks dan label first name. Lalu field yang kedua ini ada last name. Seperti yang first name sama type-nya teks dan ada labelnya last name. Ini selanjutnya. Lalu ada field untuk email, dimana type-nya ini email, jadi email required. Lalu ini ada label email address. Lalu selanjutnya ada field untuk age. Nah, ini age ini type-nya hanya number saja, tidak bisa teks, dan ada label age. Ini. Lalu selanjutnya ada proficiency, di mana ini pilihan drop down, di mana ada beberapa option yaitu beginner dev, intermediate dev, dan expert dev. Dan ini komponennya select. Lalu field yang selanjutnya itu memilih gender, di mana gender ini memilihnya menggunakan komponen radio button, yaitu ini type radio, dan penama gender, komponennya input, dan value-nya male. Nah, di sini ada dua pilihan. Jika value-nya male, jika kita memilih male, maka akan yang ditampilkan bervalue male. Tapi jika kita memilih radio button female, maka akan ditampilkan bervalue female juga. Lalu selanjutnya ada field untuk checkbox dengan ID save details dan type-nya checkbox, komponennya input. Lalu bernama save details. Jadi ini yang tadi gender, ini save details, ini radio button, bisa dipilih ini di checkbox, dicentang atau tidak. Lalu field yang terakhir field yang selanjutnya itu ada message ini komponen text area, hanya berbeda sedikit dengan teks. Kalau teks ini hanya satu line saja, kalau message ini bisa berparagraf. Lalu selanjutnya ada field button, yaitu button submit, dimana nanti akan menjalankan on submit, handle submit ini. Lalu di sini ada variabel validate. Ini fungsinya untuk memvalidasi setiap inputannya. Jadi yang pertama itu memvalidasi first name. Jika value-nya ini tidak sama dengan yang kita inputkan, maka akan ada peringatan atau akan muncul tulisan di konsol yaitu first name is required. Ini maksudnya first name harus diisi, tidak boleh kosong, jadi harus ada inputan. Begitu juga untuk yang last name, jika tidak sama dengan atau tidak diisi, maka akan muncul peringatan seperti ini. Lalu juga email ini jika kosong, maka akan muncul email is required. Dan juga ada kondisi lagi jika tidak email yang dimasukkan itu tidak valid atau tidak seperti susunan email seperti biasanya, maka akan muncul peringatan email is invalid. Lalu ada juga validasi untuk umur. Ini sama seperti yang di atas, jika tidak diisi maka akan muncul peringatan harus diisi. Lalu ada kondisi lagi, jika tidak angka yang diisi maka akan muncul error must be a number. Lalu kondisi yang terakhir, jika umur yang diinputkan kurang dari 18 tahun, maka akan ada error sorry you must be at least
18 years old. Selanjutnya ada membuat constrainer field. Ini berisikan field-field yang sudah ada di form, yaitu ada input, label, type, dan meta. Meta ini untuk beberapa peringatan error atau yang lain untuk menampilkannya, dimana nanti di sini peringatan tersebut akan berada pada sebelah inputan. Jadi yang pertama kan ada label, lalu sebelahnya ada inputan. Nah, jika ada error atau warning maka akan muncul atau ditampilkan di sebelah inputan. Lalu di sini ada sign in form, redux form dengan form sign in, dan akan menyalakan fungsi validate. Ini akan menyalakan fungsi validate. Jadi dari sign in form yang di atas tadi yang mereturn formnya ini akan juga menjalankan fungsi validate untuk memvalidasi setiap inputannya. Lalu di pembuatan kelas app lagi dengan extend komponen, di mana handle sign in berparameter values, dan jika diisi dengan values-nya maka console.log-nya juga akan menampilkan values yang diisikan. Jadi nanti kita klik kanan, inspect elemen, lalu pada bagian konsol akan menampilkan value-value yang sudah diinputkan pada form jika kita klik button submit. Lalu di render juga ditampilkan, yaitu pertama logo, yaitu dari logo.svg, lalu ada title dengan heading 1 bertuliskan welcome to React X Redux form. Jadi ini logonya, logo.svg-nya, lalu ada title yaitu welcome to React X Redux form, lalu ada container di mana ada paragraf, contact form, lalu selanjutnya ada bagian dari sign in formnya. Jadi setelah contact form ada field sign in form dengan on submit this handle sign in. Jadi akan menampilkan formnya dengan variabel sign in form. Jadi ini setelah contact form maka akan menampilkan isi dari sign in form. Sudah bisa kita jalankan. Nah, ini jika kita langsung submit, maka akan ada peringatan required karena belum mengisi tapi sudah disubmit. Jadi kalau kita isi nih, karena ini sudah ada inputan jadi otomatis. Lalu kita coba age-nya 12. Nah, kalau 12 akan ada peringatan sorry you must be at least 18 years old. Jadi minimal harus 18. Jadi kita ganti dulu 20. Nah, maka tidak ada error. Dan email address-nya ini juga sudah sesuai, sudah ada add. Jika kita hilangkan, nah maka akan ada peringatan invalid email address. Sudah required. Lalu kita memilih proficiency. Misal saya pilih beginner dev. Lalu gendernya saya pilih female. Lalu save detailsnya saya cek, dan message-nya
Saya isi teks biasa. Sudah saya isi message-nya, lalu saya klik submit. Nah, setelah klik submit ini tidak ada perubahan atau pindah ke halaman yang lain, namun kita bisa mengecek isi yang sudah kita inputkan atau kita submit di inspect element di bagian konsol. Nah, ini sudah saya submit di bagian konsol. Jadi ini ada gender, ini ada age 20 yang sudah saya inputkan, email, first name, gendernya female, last name, message-nya yang sudah saya isi, lalu proficiency, beginner, dan save details-nya kalau dicek akan bernilai true. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.